Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya, berarti pada sehat-sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita membacakan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal kan lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang coba Ibu ingin tanyakan kepada anak-anak mengenai kegiatan yang sering anak-anak lakukan ketika di rumah. Coba sekarang siapa yang sering mengaji bersama ayah? Bersama bunda? Oke, coba. Sekarang siapa yang sering ikut sholat berjamaah bersama ayah? Oke, nah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu kita akan menonton video sehingga anak-anak bisa mengetahui keragaman kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan keluarga. Lalu, anak-anak juga akan mengamati gambar yang berkenaan mengenai konsep pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, nanti anak-anak juga akan mengisi LKPD. Sudah siap belajar? Sekarang, coba amati gambar berikut ini. Kira-kira, kegiatan apa yang dilakukan Siti di rumah? Kegiatan keagamaan, Bu. Betul, kegiatan keagamaan. Salah satunya apa ya kira-kira? Mengaji. Pinter, mengaji. Di sini siapa yang kegiatannya sama dengan Siti? Aku. Hebat. Di lingkungan sekolah ada laki-laki dan juga perempuan yang memiliki perbedaan agama. Perbedaan tersebut seringkali dinamakan dengan keragaman. Di Indonesia sendiri memiliki 6 keragaman agama. Sekarang anak-anak simak tayangan video berikut ini ya. Jadi ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Mari kita pelajari tentang agama-agama di Indonesia ini adik-adik.
Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam itu ibadahnya di masjid. Salah satu contoh hari besarnya adalah Idul Fitri. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Berikutnya ada agama Kristen. Nah, agama Kristen itu ibadahnya di gereja. Salah satu hari besarnya ada Natal. Kitabnya adalah Alkitab. Agama berikutnya adalah Katolik. Nah, Katolik ini hampir sama dengan Kristen adik-adik ya, ibadahnya di gereja, lalu hari besarnya ada Natal, kitabnya Alkitab. Lalu untuk agama Hindu, nah agama Hindu itu ibadahnya di pura adik-adik ya, atau kalau orang Bali itu bacanya bukan pura tapi pura ya. Nah untuk hari besarnya apa? Hari besarnya itu ada Nyepi dan di sini kitabnya ada Weda. Agama berikutnya ada Buddha. Nah, Buddha ini ibadahnya di wihara. Salah satu hari agamanya atau hari besarnya adalah Waisak. Kitabnya disebut dengan Tripitaka. Lalu ada Konghucu. Nah, Konghucu ini ibadahnya di kelenteng adik-adik. Salah satu hari besarnya adalah Imlek. Kitabnya itu sebenarnya ada banyak. Kak Citra cuma sebutkan satu saja. Salah satunya adalah Sujing ya. Ada Sujing, ada Suking. Itu kitab suci dari Konghucu. Anak-anak sudah melihat tayangan video mengenai kegiatan keagamaan. Sekarang mari kita bahas bersama-sama mengenai keragaman kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, ada agama apa anak-anak? Islam, Bu. Betul, agama Islam memiliki tempat ibadah apa? Masjid. Masjid. Dan memiliki kitab suci apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, salah satu kegiatan keagamaannya yaitu setiap tahun kita melaksanakan kegiatan keagamaan dengan menahan lapar dan juga haus. Kira-kira apa? Hari Raya Idul Fitri, Bu. Betul, Hari Raya Idul Fitri yang sebelumnya dilaksanakan dengan kegiatan berpuasa selama 1 bulan penuh. Oke, di sini siapa yang sudah mulai berpuasa? Aku. Ya, hebat. Yang kedua, yaitu ada agama Kristen Protestan yang tempat ibadahnya itu disebut dengan gereja. Kitab sucinya yaitu Injil dan salah satu kegiatan keagamaannya yaitu Natal. Coba, Natal ini dilaksanakan pada tanggal berapa ya? 25 Desember, Bu. Betul, tanggal 25 Desember. Nah, yang ketiga ada Kristen Katolik. Coba, tempat ibadahnya ada yang tahu? Tahu, Bu. Sama kayak tadi, gereja. Betul, sama dengan Kristen Protestan yaitu gereja. Lalu kitab sucinya pun sama, yaitu Injil. Dengan kegiatan keagamaannya pun sama, yaitu Natal ya anak-anak. Sekarang agama Buddha. Kira-kira agama Buddha tempat ibadahnya disebut dengan apa? Wihara. Wihara, pinter. Lalu untuk kitab sucinya dinamakan dengan apa? Tripitaka, Bu. Tripitaka. Nah, salah satu kegiatan keagamaannya yaitu Waisak. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini memiliki tempat ibadah yang disebut dengan pura. Nah, kitab sucinya dinamakan apa anak-anak? Weda, Bu. Weda, pinter. Nah, salah satu kegiatan keagamaannya yaitu Nyepi. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini memiliki tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng. Nah, sedangkan kitab sucinya disebut dengan apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Tahu, Bu. Wujing dan Shishu. Betul, Wujing dan Shishu. Sekarang salah satu kegiatan keagamaannya yaitu apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Tahun baru Imlek, Bu. Betul, tahun baru Imlek. Sekarang anak-anak sudah mengetahui
berbagai keragaman kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Tugasnya yaitu anak-anak harus menuliskan kegiatan keagamaan yang anak-anak lakukan ketika di rumah bersama ayah, bunda, kakak, maupun adik. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk anak-anak mengerjakannya ya. Iya, Bu. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang siapa yang ingin membacakan tugasnya di depan teman-teman? Aku Iya boleh. setiap hari Minggu aku dan keluargaku pergi ke gereja, Bu. Di sana kami berdoa bersama-sama bersama seorang pastor. Oke, bagus ya Angel mengenai kegiatan keagamaannya. Tepuk tangan untuk Angel. Sekarang, siapa lagi yang ingin membacakan kegiatan keagamaannya di rumah? Aku Iya, boleh Izkian. Aku setiap hari sholat bersama ayahku, Bu. Iya, hebat Izkian. Sholat bersama ayah ya, berarti berjamaah di masjid. Betul Izkian? Betul, Bu. Betul, hebat ya anak-anak. Kita kasih tepuk tangan untuk Izkian. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki berbagai jenis perbedaan. Salah satunya yaitu agama. Nah, berbeda agama yaitu kita berarti harus saling menghargai dan juga saling menghormati. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, selain dari harus saling menghargai dan saling menghormati, kita juga tidak boleh saling mengejek ataupun saling menghina. Bisa ya? Bisa, Bu. Anak-anak, selain kegiatan keagamaan yang sering dilakukan, banyak juga kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah bersama ayah dan bunda. Salah satunya yaitu dengan makan bersama. Mau itu makan kue, makan pizza, makan martabak, makan semangka, dan lain sebagainya. Coba sekarang Ibu ingin tanya. Ibu, contohnya Ibu memiliki satu semangka. Tapi di rumah ada ibu, ada ayah, ada kakak, dan juga ada adik. Semuanya ingin memakan semangka. Lalu, ibu harus membagi semangka tersebut ke dalam berapa potong agar semangka tersebut terbagi ke dalam semangka sama besar. Ada yang tahu bagaimana caranya? Jika belum tahu, kita bahas sama-sama ya. Iya, Bu. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Andi membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andi harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Kakak memiliki sebuah semangka. Kakak akan membagikan semangka ini kepada 3 teman kakak yang bernama Kak Astri, Kalina, dan Kak Naila. Bagaimana kita menuliskannya dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Ya, benar, 4. Berapakah pembilangnya? Ya, benar lagi, 1. 1/4 adalah satu benda yang dibagi menjadi 4 dengan sama besar. 1/4 untuk Karita, 1/4 untuk Kak Astri, 1/4 untuk Kalina, dan 1/4 lagi untuk Kak Naila. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan mengenai pecahan.
Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang anak-anak sudah mengetahui belum bagaimana konsep pecahan 1/4? Jika belum, kita bahas lagi sama-sama. Nah, anak-anak tadi sudah melihat tayangan video mengenai pecahan 1/4. Bagaimana? Apakah sudah mengerti semuanya? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama mengenai pecahan 1/4. Di sini, Ibu memiliki gambar waffle. Berapa jumlahnya gambar waffle yang Ibu tunjukkan? 1. Betul, ada 1 gambar waffle. Kalau misalkan Ibu lipat, menjadi berapa bagian waffle? 4. Betul, ada 4 bagian waffle. Anak-anak, coba perhatikan, Ibu sudah menempelkan gambar waffle yang sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Sudah membagi menjadi 4 bagian sama besar. Lalu, disebut pecahan apa ya? Nah, disebut dengan pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1 merupakan 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Jadi, 1 ini disebut dengan pembilang dan 4 ini merupakan penyebut. Satu disebut dengan pembilang dan 4 disebut juga dengan penyebut. Nah, pembilang ini merupakan bagian yang dibagi atau bagian yang diambil. Sedangkan 4 ini merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, karena keseluruhannya merupakan 4 bagian sama besar, maka disebutlah dengan pecahan 1/4. Sampai sini anak-anak paham? Contoh selanjutnya, Ibu memiliki gambar pizza. Coba anak-anak, berapa jumlah gambar pizza yang Ibu pegang? 1. Betul, jumlah gambar pizza yang Ibu pegang yaitu 1. Sekarang Ibu lipat menjadi bagian-bagian yang sama besar. Kira-kira menjadi berapa bagian ya? 4. Betul, menjadi 4 bagian sama besar. Berarti kalau seperti ini, kita sebut dengan pecahan berapa anak-anak? 1/4, Bu. Betul, 1/4. Anak-anak, Ibu sudah tempelkan bagian-bagian dari gambar pizza. Tadi masih ingat berapa bagian? Betul, 4 bagian. Berarti menjadi pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena setiap bagiannya itu memiliki ukuran yang sama besar. Sehingga bagian kiri disebut juga dengan 1/4. Bagian kanan juga memiliki ukuran 1/4. Bagian atas juga sama. Dan yang ini pun 1/4. Tapi anak-anak bisa juga ditulis dengan 1/4 atau 1/4. Sampai sini apakah anak-anak mengerti? Coba sekali lagi Ibu akan berikan contoh mengenai pecahan 1/4. Coba perhatikan, di sini Ibu memiliki 4 bagian waffle yang sudah Ibu bagi-bagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama besar. Namun, coba lihat ada satu bagian yang warnanya berbeda, yaitu warna abu-abu. Maka kita sebut dengan pecahan 1 per, kenapa 1? Karena hanya satu bagian yang berwarna abu-abu atau hanya satu bagian yang berbeda.
per 4. Kenapa 4? Karena jumlah dari bagian-bagian yang di sini ada 4 bagian sama besar. Oleh karena itulah disebut dengan pecahan 1 per 4. Satu bagian berwarna abu-abu dari 4 bagian keseluruhan. Seperti itu ya anak-anak. Apakah anak-anak mengerti sampai sini? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Ibu contohkan dengan menggunakan bangun datar persegi. Persegi, ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sudah terlihat? Salah satu bagiannya ibu arsir menggunakan warna merah. Seperti ini. Jadi, bagian yang diarsir disebut dengan pecahan 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Ada yang masih ingat? Karena satu bagian diarsir dari 4 bagian keseluruhan. Keseluruhannya ada 4 bagian sama besar. Yang nilainya pun sama. 1 per 4, 1 per 4. Yang ini juga 1 per 4. Ini 1 per 4. Nah, keseluruhannya disebut dengan 1 per 4. Satu bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama besar. Jadi disebut dengan pecahan 1 per 4 atau 1/4. Atau 1/4. Sekarang coba ibu akan contohkan menggunakan bangun datar yang lain. Jadi anak-anak tetap simak ya penjelasan dari ibu. Sekarang ibu contohkan menggunakan bangun datar segitiga. Lalu ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sudah terlihat? Salah satunya ibu akan arsir menggunakan warna merah. Jadi, bagian yang warna merah, bagian yang diarsir, disebut dengan pecahan 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Karena satu bagian yang diarsir dari 4 bagian sama besar dari empatnya, yaitu dari bagian keseluruhan. Karena setiap bagiannya ada 4. 1, 2, 3, dan juga 4. Disebutlah dengan pecahan 1 per 4. Anak-anak sekarang sudah mulai memahami mengenai pecahan 1 per 4. Dan ibu juga sudah memberi contoh dengan cara mengarsir. Lalu anak-anak juga sudah belajar cara-cara mengarsir di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang tugasnya yaitu ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian isi dengan menunjukkan pecahan-pecahan 1 per 4 dengan caranya yaitu diarsir. Anak-anak sudah bisa kan caranya mengarsir? Bisa. Hebat, anak-anak sudah bisa. Jadi ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menunjukkan pecahan-pecahan 1 per 4-nya dengan cara diarsir salah satu bagiannya. Mulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Karena waktunya sudah habis, sekarang coba anak-anak angkat tinggi-tinggi lembar kerjanya. Siapa yang belum selesai? Udah, aku udah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Bisa mengarsir satu bagiannya? Bisa. Pinter. Kalau anak-anak sudah bisa mengarsir salah satu bagiannya, artinya anak-anak sudah mulai bisa menunjukkan bagian-bagian pecahan. Nah, hari ini kita membahas mengenai pecahan 1 per 4. Oke, sekarang Ibu ingin tanyakan, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Pecahan, Bu.
Pecahan, betul. Hari ini kita sudah belajar pecahan 1/4 dan juga kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia dan juga kegiatan keagamaan di rumah. Lalu, apa manfaat dari pembelajaran hari ini ya? Oke, manfaatnya yaitu kita mengetahui kegiatan keagamaan yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, dan juga kita bisa saling menghargai antar umat beragama. Lalu yang terakhir kita juga belajar mengenai pecahan 1/4 yang mana 1/4 ini dibagi dengan menjadi bagian yang sama besar. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Bagaimana perasaannya, senang? Senang. Senang, alhamdulillah. Coba sekarang Ibu ingin tanya sekali lagi, sudah paham mengenai materi yang dipelajari hari ini? Sudah. Sudah? Hebat. Kalau sudah, Ibu akan membagikan tes evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 7 menit. Bisa? Bisa. Bisa. Mulai dari sekarang ya anak-anak. Waktunya sudah habis. Nah, anak-anak kumpulkan tes evaluasinya ke depan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan kesukaan dan juga konsep pecahan 1/4. Jadi pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai 1/4 ya anak-anak. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah dengan bunda, ayah, kakak maupun adik ya, untuk memperdalam materi mengenai pecahan-pecahan, salah satunya 1/4. Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.